untuk tim Indonesia dan juga tim Korea karena ini dia match pertama. Pesawat sudah terbang melambung tinggi, pastinya juga sudah ada beberapa player yang membuka parachute-nya. Kalau kita ngebahas sedikit ya, Camp Alpha Alter Ego, lu sempat bahas Camp Alpha Alter Ego, mereka sempat diganggu kan soalnya BN United ya. Dan untuk dari Boom juga sempat diganggu, tapi kita nggak tahu nih untuk di hari ketiga mungkin ada perubahan yang bisa terjadi. Kemarin Circle berakhir di bootcamp, membuat dari Nova, Dogma juga sempat ya, hampir bisa mendapatkan win-win chicken dinner, namun memang dari Nova ini memang lagi gila-gilanya banget di hari kemarin, hari pembuka yang luar biasa. Apalagi kalau kita tahu Nova ini turun di Padang, tempat yang benar-benar enak banget untuk melakukan rotasi di Sunhawk. Ya, bahkan kemarin saat Nova bermain dengan sangat luar biasa, saya sampai mendapatkan sebuah quotes yang ada di kolom komentar. Apa? Yang akhirnya quotes tersebut saya buatkan kartun. Mancing ikan piranha, umpannya pakai larva. Semua bisa berusaha, tapi Nova tetap yang juara. Aduh, Nova. Tapi juara tetap Nova. Nova. Nggak apa-apa, yang penting belakang Eva juga. Tapi kali ini Face Clan versus SMG. Lagi dan lagi sudah mulai terpantau juga di bagian gedung Lobster. Sudah ada beberapa player yang ditumbangkan begitu saja dengan sangat mudah SMG. Kali ini sudah mulai kehilangan 2 playernya, kembali berusaha untuk mencari yang ketiga. Ini sama-sama tuh gitu ya? Iya, sama-sama tuh gitu. Betul sekali, 2 melawan 2, tapi satu pemain kembali ditumbangkan, tapi tumbang yang lainnya lagi, 1 dibalas 1, 2 dibalas 2, nampaknya aku mau sama kamu tapi sambung kuda sama dia. Kita lihat kembali, saat ini ternyata Face Clan lah yang punya bootcamp, bootcamp, Akamsi bootcamp, Warlock bootcamp, yang dipulangkan menuju lobby. Oh my god, SMG berhasil untuk mendapatkan area bootcamp dan bisa dibilang ini mungkin mental boost mereka nggak sih setelah tadi di bagian Nusa? Setelah $1,000 sih. Iya, ini namanya $1,000 mental boost. Itu yang membuat SMG tiba-tiba ngegas. Dan apakah ini sebuah awal dari dominasi SMG di turnamen kali ini? Karena kita tahu bersama SMG sempat menjadi tim yang dipertanyakan oleh Cijal kemana mereka, karena mereka adalah tim yang datang sebagai juara PL, tapi di hari pertama, hari kedua belum terlihat apakah mulai bangkit macannya di hari yang ketiga. Sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, makanya kan mungkin juga karena PL itu kan liga ya sistemnya kan. Jadi mereka tuh butuh kayak proses untuk bisa mendapatkan adaptasi mereka. Dan ini kan udah hari ketiga nih. Nah, jadi mungkin patut diwaspadai juga. Nanti kita bakal lihat lah seperti apa. Apakah memang SMG setelah 2 hari bisa mendapatkan adaptasinya atau tidak. Dan Genesis Dogma mereka sudah mulai terpantau juga, mereka turun di bagian kampung sih harusnya, sekitaran Docks kampung dan sekitarnya juga. Untuk bermain di Sunhawk dengan sistem poin seperti ini meminimalisir orang healing ya. Ya betul, karena memang pada akhirnya kita melihat poin-poin elimination tersebut terasa lebih berharga, Cijel. Ada sedikit value yang bertambah kalau kita mendapatkan elimination dibanding sebelumnya. Sebelumnya kan kita placement saja sangat besar dibanding kita mendapatkan elimination. Jadi ya kita tinggal menunggu, akhirnya dapat poin besar gitu. Nah, dan seperti halnya juga tembakan yang lagi dilemparkan oleh seorang Reizi, dia berhasil untuk mengembalikan beberapa peluru panas dari Infinity, dan malah mereka yang harus di take down, bukannya Okta yang di take down. Gatani sebagai salah satu player yang tadi dia split ya. Dan ini kayaknya Gatani susah sih untuk bisa di revive kembali. Kita akan melihat bagaimana dari Boom terus menerus mendapat gangguan dari Infinity. Infinity saat ini terus mengejar pemain Boom. Satu pemain harus segera diselamatkan. Harus ada tim rescue yang dikirimkan. Tim rescue tersebut bernama Logan, tapi ternyata tidak, karena Yami berhasil mendapatkan confirm elimination tersebut. 1 poin berharga masuk menuju ke arah Boom dari pemuncak klasemen Infinity. Semoga saja Infinity bisa ditaklukkan oleh Boom agar yang di atas terhenti poinnya, yang di bawah bisa naik dan semakin ketat di klasemen. Biar makin seru ya. Biar semakin seru. Biar makin seru. Jadi ada perubahan poin. Bukannya saya tidak mendukung Infinity ya, memang tidak. Tapi kan saya mengharapkan Infinity yang bagus gitu. Tapi saya mengidolakan Infinity. Ya betul. Ya. Karena ya lihat aja Logan kan ganteng. Iya, Nuzi lah paling ganteng. Karena Nuzi keras banget. Tadi kan kita tim top fokus juga Nuzi. Iya, kumisnya aja gila. Apa enggak bergetar gitu kan. Tapi Mela juga bergetar di sini, coy. Karena sudah ada The Xavier yang tiba-tiba mengganggu out of nowhere, mendekat kembali. Kayaknya cepet juga ya dari Paradise, mereka langsung keluar, langsung mengganggu yang ada di bagian area. Mungkin sudah ada melakukan beberapa mapping di mana mereka tahu nih, oh di bagian sama
Macau ini selalu bertemu Infinity sama Boom. Nah, kenapa enggak? Kita menjadi orang ketiga di saat yang tepat juga. Sama halnya juga kali ini Sam9, tim yang lagi benar-benar struggling setelah kemarin mereka underperform dibandingkan hari pertama. Mereka butuh poin yang lebih lagi pastinya. Dan mereka bertemu dengan tim yang gak kaleng-kaleng saat ini. Nova sudah ketemu Sam9 Gang. Ada sebuah smoke terlebih dahulu di pop up oleh Order untuk dia mengamankan sebuah bagi, mungkin akan diparkirkan mundur ke area belakang dari compound tersebut agar tidak ditembak oleh pemain-pemain Sam9. Sangat detail memang apa yang dimainkan oleh Envy. Betul saja apa yang saya prediksi tadi. Mereka memperhitungkan segala sesuatu agar timnya nggak rugi, Cijal. Pasti dong, cuman number one. Itu dia. Biar nggak rugi. Pokoknya kalau nggak rugi pasti untung. Belum tentu sih. Betul memang ya. Betul. Saya setuju. Balik modal bisa juga. Modal juga bisa. Yang penting nggak rugi lah. Seenggaknya minimalnya masih punya kendaraan lah. Yang penting masih ada aset, masih ada modal yang bisa dipegang. Dan Sam9 juga kayaknya dia mau ngambil airdrop ya? Ambil nggak ya? Ambil tidak ya? Ambil dia, berani juga ya. Ya sangat berani. Satu pemain dari Sam9 yaitu Dep. Kita lihat terus memantau terlebih dahulu. Dep saat ini mengambil satu airdrop yang kita belum tahu apa nanti isinya, berpindah kembali menuju ke arah pemain-pemain dari Invin, yaitu Nuzi. Split jauh dengan Logan. Dan ini juga Boboho bertetanggaan dengan Nuzi. Ya. Harusnya Nuzi dengar step Boboho, tapi gue nggak tahu nih apakah Boboho sadar atau enggak, karena yang terpantau tadi di kamera itu kan Nuzinya holding step ya. Dia holding aja sejauh ini. Juga dari SMG berdekatan juga dengan tim Nova, sesama tim dari Tiongkok kali ini sudah mulai bertetanggaan dan nampaknya tidak terlalu agresif karena mungkin SMG sadar, gue udah dapetin 4 elimination, buat apa gue harus terlalu barbar. Tapi Genesis Dogma dia arah yang berbeda. Tadi kelihatan di bagian elimination feeds-nya dia mendapatkan Eagle Esports 1 player. Ya, sejauh ini kita masih menunggu 1 poin yang akan didapatkan oleh Nova. Karena kalau mereka dapat 1 poin, genap menjadi 100 poin mereka. Masih 99 dan masih terus bertemu. Saat ini Boboho proning saja. Invin belum menyadari pergerakan dibangun juga oleh Genesis Dogma Gate. GD sama-sama ping HP-nya harus segera melakukan boosting terlebih dahulu ataupun menggunakan bandit, tapi udah boosting ternyata. Mereka pasti udah siap dong ya, karena udah biasa banget nih mereka main lane rotation di bagian docks kampung dan sekitarnya juga, jadi mereka udah mengkalkulasikan juga seperti apa atau seperti berapa banyak boostingan, berapa banyak first aid kit yang harus dimanfaatkan. Tapi wow, zonanya ini fungsinya lagi bagus banget nih ke Boom. Ya, kalau kita lihat saat ini menampaknya LGD yang sedang mengalami sebuah kesialan. Sial apa itu? Ciong. Nah, LGD itu lagi ciong nih kalau kita lihat, karena memang mereka berada di blue zone dan harus jauh sekali untuk menuju ke area atas. Tembakan datang dari satu pemain yaitu Namshin, membuat Daybot tak berdaya. Semoga saja Daybot bisa kuat, semoga saja tidak ada splash damage yang masuk menuju ke arah Daybot dengan gerakan tersebut. Meledak di sana, belum ada splash damage yang masuk dan Namshin sendirian kan, Cijel. Oh, belakangnya masih ada pemain-pemain dari Eagle yang lain bisa membackup. Nah, ini susah sih, apalagi dua-duanya sama-sama di blue zone. Kan yang kita tahu kan shifting zone tuh selalu ekstrim ya. Mereka sudah melewatkan 2 circle dan apa yang bakal dilakukan juga nih, Chill sudah mulai membuka tembakannya menuju ke arah 1 player, tapi Namshin masih punya gundukan, masih punya batu raksasa yang bisa dimanfaatkan. Sementara Eagle lainnya mereka berpisah cukup jauh. Ini kayaknya dua-duanya sama-sama healing ini gak sih? Healing strats gak sih? Ya, nampaknya kita coba dimainkan. Tapi kalau memang healing dengan full tim berada di blue zone, pasti tidak akan efektif, Cijal. Karena kan efektifnya healing itu kalau meninggalkan 1 player aja di belakang. Asuransi di belakang, yang 3 maju ke area elim demi elim. Walaupun memang akhirnya kalau fight tim fight nggak terlalu kuat karena 3 player, tapi kan mereka masih bisa mengandalkan 1 yang di belakang untuk placement point. Nah itu. Kembali kita menuju ke sebuah turnamen yang poin sistemnya berbeda. Jadi apakah strategi masih efektif atau tidak? Sebenarnya sangat disayangkan sih kalau mereka masih mau maksain healing kan. Tapi kalau misalkan mereka bertemu di bagian blue zone, mungkin ada strategi di mana aku memang mau saling nge-back sama lain supaya bisa dapetin 4 elimination. Kenapa enggak gitu kan? Jadinya dapat bonus poin juga, bisa dapetin healing lagi lebih banyak dan bisa masuk ke dalam zona. Tapi kayaknya kalkulasi dari Genesis Dogma kali ini terpatahkan dengan adanya circle yang shifting ke arah bagian utara. Sementara dari Geek Farm sudah mulai mendekat menuju ke satu tim di depan sana di bagian area Hatin, dan ternyata sesama tim dari Malaysia sudah saling bertemu satu sama lain. Sam9 sudah mulai ada yang ditumbangkan juga, tapi reflect dari kali ini seorang Adips menahan posisinya, hold angle, tidak mau overpick, tidak mau membuka badannya, memberikan informasi kepada teman-temannya, harap-harap dari Putra bisa memberikan backup fire dari arah bagian belakang. Saat ini ada sebuah granat dilemparkan
Mika menuju ke area depan, meledak sesaat lagi, belum menghasilkan apapun kalau kita lihat di Elimination Field. Ada granat juga yang dikongkang oleh satu pemain dan akhirnya berhasil Debrut mendapatkan Adips, pemain dari tim Semenan Gang kembali tumbang. Atau Adips justru tadi yang mendapatkan Debrut kalau kita lihat kembali saat ini. Lemparan utility juga dilontarkan oleh Debrut menuju ke tim yang berbeda, Alter Ego Limax. Tiba-tiba datang, Fnatic terbakar, berlari dia ke area belakang seperti Ghost Rider. Karena kebakar dan masih sempat untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu tadi terpantau ada satu player dari Alter Ego juga lagi berusaha untuk mendapatkan informasi, harap-harap bisa mencuri atau meng-steal elimination. Tapi nampaknya kali ini GigFam dalam posisi yang berbahaya juga sudah mulai diras. Tapi Fnatic berhasil untuk melakukan backstep dari bagian belakang, menumbangkan satu player dari Sam9. Apakah ini saat yang tepat untuk Alter Ego masuk menjadi penyusup dan menjadi orang ketiga, Sanskuy? Ini adalah waktu yang tepat untuk mereka mendapatkan poin-poin berharga, tapi ternyata apa yang terjadi? Alter Ego satu persatu di atas pemain-pemain mereka. MG3 menjadi malapetaka untuk Alter Ego Limax. Datang dari pemain Malaysia Semenan Gang, tapi pahlawan juga datang. Itu bukan Alter Ego, ternyata GigFam. Saya kira Alter Ego. GigFam, tapi nggak apa-apa, it's okay. Sebenarnya bisa memberhentikan MG3 yang sedang digunakan oleh pemain tersebut dari Sam9. Tapi Sam9 menjadi tim pertama yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Pada kali ini juga Alter Ego berada di dalam posisi yang sangat berbahaya sekali. Fnatic hanya memiliki beberapa utilities dan sangat tidak baik posisinya, terjepit dari pemain-pemain GigFam. Apa yang bakal dilakukan oleh Alter Ego kali ini? Fnatic harap-harap GigFam segera cabut dari Hatin. Harap-harap dia bisa survive. Nggak punya healing. Gue nggak tahu siapa yang megang healingnya. Dia cuma punya satu painkiller. Betul sekali, bermodalkan sebuah DBS yang ada di tangannya, senjata yang memang sangat mematikan, senjata yang bisa mendapatkan clutch menuju ke arah berbagai lawan-lawannya. Banyak jumlah pemain bisa didapatkan dengan sebuah DBS tersebut, tapi ini adalah sebuah awal yang tidak baik untuk Alter Ego Limax karena mereka berharap mencoba mendapatkan keuntungan terbesar dari chaosnya sebuah fight antar dua Malaysia. Derby Malaysia sedang terjadi. Alter Ego masuk di waktu yang tepat sebenarnya, bukan tempat yang tepat, karena tempat tersebut ternyata langsung berhadapan dengan sebuah MG3. Itu yang membuat Alter Ego terabsen tadi. Mungkin tadi permainan utilities ya yang nggak dimainkan juga kali ya. Oh iya betul juga. Ya nggak sih, tadi dia masuk, gue nggak sempat melihat adanya beberapa lemparan utilities. Malah lawannya tadi yang sempat membakar Fnatic kan, membuat Fnatic mundur juga. Tapi we'll see lah apakah Fnatic bisa survive dengan sendirian, meningkatkan survival rate dari Alter Ego. Dan sementara bergeser kembali kameranya menuju ke arah LGD. LGD ini adalah salah satu tim yang bisa dibilang kemarin itu ya sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya performance-nya, so-so ya. Dari pengumpulan poin juga mereka mengumpulkan plus 23 poin di hari kedua. Tapi saat ini mereka memang berada di papan tengah, berada di hashtag 6 juga untuk LGD. Ya itulah keadaan terkini yang sedang dialami oleh pemain LGD, perwakilan dari PL, dari Liga China sana. Dan kita melihat juga Razy PRMN, ada sebuah proning shoot yang sedang diupayakan. Satu M4 kali 3 tadi menuju ke arah pemain Nova, tapi tidak menghasilkan apapun. Kalau gue lihat-lihat ya, bentar, itu gue tadi mau ngejok nggak jadi karena lagi serius. Kalau gue lihat-lihat ya, ini ngapain juga dilihat? Bentar, karena gue mau lihat dari segi lootingan Boom, itu kok minimalis banget ya. Dia kayak utilitiesnya nggak banyak, terus juga healing kitnya sedikit. Entah apakah dioper atau mereka fast loot juga karena tadi diganggu sama Infinity, jadinya nggak puas itu loh looting early-nya. Kemungkinannya adalah yang kedua tadi Cijal, karena dari awal bertemu dengan Infinity akhirnya mereka harus jaga badan juga, tidak bisa slonong boy langsung menuju ke berbagai tempat dengan leluasa, dan itu mungkin berdampak menuju ke arah lootingan mereka saat ini bertahan dengan 3 pemain saja. Kita melihat juga ada sebuah pertemuan melibatkan Mika OP melempar satu utility menuju ke area depan, tapi salah kamar. Lemparan utility tersebut tidak memberi damage menuju ke arah lawan-lawannya. Zona sudah mulai mengecil kembali ya. Ini sebenarnya zona yang sangat menguntungkan untuk Boom. Ya. Harusnya mereka punya kepercayaan diri tinggi juga untuk bisa mendapatkan leader. So far so good untuk Boom, tapi masalahnya adalah mereka sudah kehilangan beberapa player, satu player tepatnya. Ini akan menyulitkan mereka, dan mereka juga melakukan split position tadi. Setup yang dilakukan untuk menjaga setup mereka miliki. Genesis Dogma, kayaknya mereka berhasil keluar dari jeratan maut Blue Zone-nya dan bahkan kali memberikan gangguan kembali kepada LGD. Ini
round yang kesekian kalinya juga Genesis Dogma versus dengan LGD. Ya kita melihat tapi saat ini yang lebih diuntungkan adalah LGD karena mereka berada di safe zone. Genesis Dogma satu pemainnya masih berada cukup jauh di area belakang sana. Daybot menjadi yang terdekat, sudah healing lagi dan Daybot langsung dilumat begitu saja oleh granat dari pemain-pemain LGD, menjadi confirm elimination. Keadaan yang tidak baik sedang dialami oleh tim-tim Indonesia karena Alter Ego menyisakan satu. Saat ini pun Genesis Dogma menyisakan satu yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Tata? Masih bisa survive harusnya, tapi sejauh ini melihat juga BN United, tim yang lagi pengen punya poin banyak, lagi diganggu juga oleh Geek Fam, dan dimana BN kayaknya sejauh ini masih survive, masih bisa melakukan gatekeep menuju ke arah pemain-pemain Geek Fam juga. Semuanya ini lagi pada fight ya, udah mulai pada fight juga, udah mulai pecah dari seluruh sisi di bagian elimination phase. Terus menerus bergulir poin-poin dan nama-nama yang saling bertumbangan satu sama lain. Ya, kita melihat pemburu pemain dari For Rivals untuk saat ini. KBZ yang dia pilih ternyata pemilihan senjata yang cukup unik juga, karena sebenarnya walaupun bermain di Sandbox banyak orang yang melewatkan KBZ justru mengambil Scar L ataupun M4. Tetap M4 sih biasanya. Iya, karena dari recoilnya enak banget gitu kan tuh. Seperti yang sedang ditunjukkan oleh seorang 4KOP dengan M4 kali 6-nya, pemain yang langsung bisa mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah lawannya tadi. Belum menjadi confirm memang, tapi knockdown tersebut membuat pincang setidaknya pertahanan dari SMG. Dan kalau kita lihat ada pemain SMG lain yang ditangkap untuk saat ini, membuat 2 tumbang, tinggal 1 yang bertahan di tempat tersebut. Memori yang lagi mempertahankan memori masa lalunya juga ya, sekarang lagi berlari-lari juga, tapi sementara kamera bergeser lagi. Ini kayaknya terlalu banyak fight yang terjadi, makanya sedikit bingung juga ya. Ini fight mana yang harus kita fokuskan, sementara Mika banget lagi untuk melakukan healing, sementara Demrut lagi berenang, lagi bermain air juga dari bagian pinggiran. Harap-harap Demrut bisa keluar, bisa touchdown, bisa melakukan backstep terhadap BN. Tapi kalau nyampe ke bagian dermaga, itu udah ada boom juga nggak sih yang bisa melihat? Sangat sepakat sekali, Boom masih bisa melihat dengan jelas menuju ke area tersebut atau pelabuhan tersebut. Kita melihat untuk saat ini pemain-pemain dari Xavier yang sedang berlari, mereka menuju ke area circle. Back time akan menjadi penjaga agar Xavier tidak mudah menuju ke area mereka. Tapi Xavier kalau mau dapat circle, kalau mau nggak mau mereka fight terlebih dahulu, harus menyelesaikan terlebih dahulu pemain-pemain back time agar ada space yang tercipta. Betul, dan back time juga sudah terjepit, dia tersandwich, terburger. Kiri ada YG juga yang mengganggu, dan ternyata Lamborghini langsung terlompat saja ke arah bagian depan. Spray down through the smoke, berhasil untuk mendapatkan satu seorang ice. Salah satu player dari back time yang cukup mengerikan ketika dia melemparkan utilities. 2 player sudah ditaklukkan dari back time juga, dan The Xavier kali ini perlahan tapi pasti terus-menerus berusaha untuk bisa menerobos zonnya. Infinity kembali datang menuju pertahanan. Boom, sebuah pertemuan di awal kembali terjadi menuju ke akhir-akhir match pertama. Tapi kali ini keadaannya lebih diuntungkan karena Infinity hanya pasrah saja mereka, sedang overthinking, mereka berada di area air, bingung mau ke arah mana. Iya, padahal belum jam 2 tengah malam tapi sudah overthinking terlebih dahulu. Dan sementara dari The Xavier juga aku percaya diri juga pada bagian depan, spray down ke arah satu player, tapi ternyata ada counter shoot dari arah berbeda. For Rivals join the fight juga dari bagian kejauhan. Boom juga demikian, bisa mengganggu player-player The Xavier. Dan what happened? Dipulangkan, gagal sudah terobosan mau dari The Xavier, tidak bisa menembus. Banyak sekali satpam zona. Ya banyak memang tim-tim yang berada di circle sehingga sulit atau terlambat tim lain untuk bisa masuk menuju ke arah circle-nya. Kita melihat saat ini justru Demrut dari Geek Fam lah yang menangkap ikan-ikan dari Infinity, pemuncak klasemen yang sedang dalam keadaan tertekan. Mereka berada di air, mereka tinggal menunggu waktu saja, karena kalau kita lihat nampaknya circle juga sudah tidak berada di tempat ini. Masih Ternyata. iya, memang kadang-kadang membingungkan. Oh, iya. Masih tak geser dikit dong. Iya. Gesernya dikit-dikit doang. Awal doang dia tuh geser ekstrim ya kan, kalau untuk di PMRC kali ini. Dan ternyata dari For Rivals 7 eliminasi sudah dikantongin juga. Dari YG bisa mendapatkan informasi menunjukkan For Rivals aduh heaven, kayaknya Infinity tenggelam satu persatu juga. Back time lagi berupaya dengan last man standing yang lagi bertahan. Nine Noise low health banget, dan untungnya ada YG dari bagian kejauhan yang mengganggu For Rivals, membuat adanya waktu untuk Nine Noise melakukan healing. Satu pemain dari Back Time diharapkan mampu membawa tim tersebut sampai ke end nanti atau sampai late game nanti. Late game mungkin Nine Noise, pemain yang dari tadi dibahas oleh Cijel, hanya proning saja yang bisa dia lakukan, hanya proning yang bisa dia upayakan. Pemain-pemain dari For Rivals sudah melihat
satu pemain dari back time dan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Apakah ini For Rifles kembali ke setelan sama pada zaman dulu? Ingat kacang susu? Ya, Itu dia, tapi tidak ada kacang susu di sini. ya. Adalah Voke, Pemburu, Apple dan juga Epi, pemain-pemain dari For Rifles yang diturunkan untuk bermain di match pertama kita. Di match kali ini Sunhawk yang terus sangat seru untuk kita saksikan karena masih ada perwakilan dari Indonesia, masih ada Boom dan Boom masih terus mengamankan satu compound di sana, Cijal. Tapi tersisa Okta sama Rezi saja ya. Ya, Duanya lagi sudah dipulangkan juga. We'll see apakah Boom masih bisa mempertahankan posisi hanya dengan 2 player, karena sejauh ini kita melihat Geek Fam benar struggling hard juga untuk bisa masuk ke arah bagian dalam. Tembakan sudah dibuka, Mika yang tertangkap. Satu player lagi masih belum tahu ada di bagian mana, tapi ternyata Dembrot ini dia player favorit dari Sanskui. Apakah Dembrot Esports akan muncul kembali karena Silence diberhentikan posisinya. Dia secara leluasa, adanya Okta juga menembak dari bagian kejauhan, Sanskui. ya, kita saksikan untuk saat ini sebuah upaya untuk bisa masuk menuju ke arah circle. Demrut sangat low, XP-nya dapat satu ternyata, tapi Rezi menghukum seorang Demrut. Bahkan Okta juga mendapatkan elimination demi elimination menuju ke arah Boom. Tadi yang diberikan Okta menuju lawan-lawannya, tapi Silence ternyata masih bertahan di sana, Cijal. Silence ternyata diam-diam ya. Diam-diam masih bertahan juga dari BN United, tapi ini For Rifles masih cukup kokoh dengan 4 player yang dimiliki. Zona sudah mulai bergerak, gila cepat banget loh. Zona sudah mulai maju ke arah bagian depan juga. Apa yang bakal dilakukan oleh YG dan juga For Rifles, karena mereka adalah dua tim yang perlu merebut zonanya. Ya, menjadi sangat menarik untuk saat ini karena Frozen terpaku, terdiam, beku dia, hanya proning saja. Pemain-pemain For Rifles seakan tidak tahu adanya Frozen di dekat mereka, tapi ternyata Voke mendapatkan satu pemain dari tim Yaman Galacticos. Vuki tanpa adanya armor masih cukup berani untuk membuka tembakan, tapi tidak ada balasan. Kembali ke arah seorang FP. Refrag terjadi kali ini, trading knock juga ada 2. Berarti dilakukan oleh seorang Magnet dengan rambu-rambunya. Sangat menyakitkan sekali tembakan dari seorang Magnet, dan ternyata For Rifles dipulangkan satu persatu. Frozen ketahuan oleh seorang Okta. Boom tidak bisa bertahan, kembali Boom masih bisa bertahan, tapi ada sebuah loncatan bunny hop dari seorang Okta. Tadi sempat terprediksi oleh YG ditembakin, tapi masalah ini gimana nih? 4v2 situation, Sanskui. Tapi kita lihat bagaimana Boom, mereka tak gentar walaupun hanya 2 pemain, ternyata hanya satu kali yang tersisa, yaitu Rezi PRMS